yang gue lihat tuh kayak misalnya bikin sendiri pakai fitting lampu, pakai kawat, gue juga nggak tahu kawatnya apa, digulung-gulung, terus ditetesin, nggak ngerti juga ditetesin apa, terus keluar asap, wah bisa bikin, jadi kayak wah capek juga nih mesti ngejelasinnya gimana, cuman kalau nggak dijelasin nanti terus-terusan misleadingnya, akhirnya jadi secara nggak langsung gue kalau bikin konten, kalau di TikTok tuh lebih sering ke edukasinya, kalau di YouTube lebih sering ke informasi soal produknya. Gue harapannya sih sebenarnya underage itu bisa lebih perhatikan juga ya, maksudnya kan sekarang banyak banget fenomenanya anak-anak umur di bawah 18 coba-coba karena lihat dari sosial media, dan itu sebenarnya hal yang resikonya tinggi banget. Gue sempat baca ada satu jurnal di Inggris yang menulis bahwa vape itu 95% lebih rendah risiko, tapi tetap ada risikonya. Dan dari 2017 gue quit smoking sampai saat ini, ya yang gue rasakan sih so far aman-aman aja. Gue juga sempat cek medical check up full, semuanya alhamdulillah nggak ada masalah. Tiger make it hot, sudah pasti. Tiger run the game, kuasai. Going up, I'm feeling like I'm breezy. You know that Tiger won't terbang tinggi. Tiger, one, 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 Tiger. Hai semuanya, selamat datang di Tiger Talks episode 3 nih, bersama saya Baimong dan juga Fakir Liquid. Ini namanya Fakir, bro. Kenapa namanya Fakir Liquid? Sebenarnya sih gue kenalan dulu kali ya. Yoi dong. Nama gue Zaki. Jadi kenapa dinamain Fakir Liquid itu sebenarnya, jadi itu ide pertamanya tuh dari dulu kan gue sempat kerja di agensi. Terus di awalnya tuh mulainya berlima bikin kontennya. Sekarang masih di agensi? Udah enggak. Oh ya, udah sukses. Amin. Ya. Nah terus bikin konten-konten YouTube gitu. Terus kita masih bingung soal nama pertamanya. Terus akhirnya bos gue nyeletuk. Jadi salah satu dari antara berlima ini tuh ada yang kerjanya minta liquid mulu. Terus akhirnya dia mah ketahuan emang Fakir Liquid tuh kerjanya minta mulu. Terus namanya catchy juga nih. Akhirnya dibikin lah namanya itu. Jadi ya ditemukannya secara tidak sengaja sebenarnya, makanya akhirnya dibikin namanya gitu. Dan namanya juga lumayan catchy sih. Dari tahun berapa? Gua pertama kali bikin 2017. 2017. Ya. Oke, lo menyebut diri lo itu apa? Reviewer vape kah, influencer kah, atau introducer? Kalau gue sih sebenarnya lebih, nggak tahu sih lebih nyamannya mungkin content creator kali ya. Soalnya bikin konten, tapi kebanyakan sih emang bikinnya review. Jadi ya mungkin orang-orang lebih seringnya nyebutnya reviewer lah. Reviewer ya berarti ya. Jadi kan kalau bedanya kan kalau reviewer itu kan dia mengulas sama ngasih kesimpulan. Kalau introduce kayak cuma memperkenalkan doang, terus kayak ada lagi yang unboxer yang cuma unboxing terus kasih penilaian produknya. Kalau gue sih lebih sampai ada kesimpulannya. Yang kenalin sama vape siapa? Nah ini pertama kalinya itu gue taunya itu dari jadi dulu sempat kerja di entertainment juga. Saya sempat jadi asisten artis juga, Pak. Siapa? Dulu saya sempat kerja sama Demian. Terus terakhir kerja sama Sarah Wijayanto. Ya itu kan sama. Iya. Gimana? Iya, terus dari situ kenalnya tahu pertama asisten ya? Asisten. Berarti dia ngeliat lu gimana sekarang? Bangga dong. Oh, alhamdulillah. Kita sempat ketemu juga, sempat sering ngobrol-ngobrol juga. Pertama kali ngeliat tuh waktu syuting, nyebut program nggak apa ya? Apa-apa. Syuting Facebooker di Antv bareng sama Arafi sama Tara segala macam. Zaman 2014 kalau nggak salah. Itu ngeliat tuh mereka pada nge-vape. Kayaknya seru juga nih. Terus pas nanya-nanya kan harganya mahal-mahal banget ya. Dulu kita belum mampu ya. Terus akhirnya coba cari-cari yang kecil-kecil dulu, yang pot stick, yang bukan pot sih sebutannya dulu, effort lah, yang kecil-kecil. Terus baru nabung-nabung beli yang agak gedean. Jadi pertama kali ngeliatnya dari situ sebenarnya. Akhirnya tertarik. Dan jatuh cintanya sama vape kenapa? Sebenarnya sih karena secara rasanya kan macam-macam tuh. Kan kalau konvensional kan rasanya ya cuman tembakau doang gitu. Kalau vape kan macam-macam, kan ada buah, ada creamy, ada tobacco juga, ada dessert juga. Jadi kayak wah kayaknya asik nih kalau misalnya kita bisa explore rasa, bisa dapetin experience yang beda aja. Lo itu tim apa sebenarnya, creamy kah? Oh, gua creamy garis keras gua. Creamy garis keras. Ini kan creamy ya? Iya. Oh, istri juga dia ini apa? Vapor? Enggak. Tapi ngelarang nggak dia nge-vape? Oh, device pertama atau dulu apa? Device pertama gue zaman dulu pertama kali beli mechanical mode sih, ada yang kayak tube gitu, sama ada atomizernya sama kayak gini juga, cuman yang dulu banget. Pertamanya itu.
Oh, pertama itu ya? Pertamanya itu. Oke, tadi juga sempat disinggung sama Mas Baim soal device pertama gue. Nah, tadi gue sudah jawab juga. Dan juga kita lihat sekarang, vape itu bukan hanya sebagai alat untuk replacement dari konvensional menuju ke sesuatu yang lebih baik. Dan bahkan kita juga tahu bersama bahwa vape itu ternyata juga ada kulturnya. Kalau kita ngomongin soal perkembangan zaman dari tahun ke tahun, vape pertama kali itu dengan tipikal yang kecil, yang bukan pot stick lah kita sebutnya, effort pada masa itu, terus berkembang lagi menjadi atomizer seperti RDA ini. Sistemnya dia terbuka seperti ini, tinggal di drip, langsung bisa kalian nikmatin liquid-liquid yang ada, seperti yang ada di depan gue ini. Terus mulai bergeser lagi marketnya ke sesuatu yang lebih simpel, yaitu pengguna pot. Lebih simple, kecil, handy, lo bisa gantung juga di lanyard, jadi sekaligus bisa sebagai aksesoris juga. Terus sekarang mulai lagi bergerak lagi dari RDA, pot sekarang ada lagi namanya adalah IO. Prinsipnya sebenarnya hampir mirip seperti RDA, dia menggunakan coil di dalamnya, diisiin liquid, tapi di sini yang paling serunya adalah bisa di custom, bisa di matching-matchingin dengan misalnya baterainya dikasih wrap, atau mungkin RBA-nya dalamnya ini bikin dengan tampilan yang warna-warni, dan juga pilihan warnanya pun juga bermacam-macam, sangat customizable. Dan pada dasarnya sebenarnya produk-produk ini juga terutama pot lah, kita sampaikan soal pot itu adalah salah satu jalan masuk dari teman-teman yang mungkin belum mengenal vape, jadi tertarik dengan vape karena desainnya simple, sederhana, dan juga penggunanya pun juga sangat-sangat sederhana. Nah, tapi balik lagi gue ingetin juga kepada kalian, kalau misalnya teman-teman nonton video ini dan juga teman-teman bukan adalah seorang perokok dan juga belum pernah mengalami ketergantungan dengan nikotin, lebih baik jangan mendekati ke situ. Kalau misalnya lo nggak ngerokok, nggak usah nge-vape, karena ya rokok dan vape sama-sama punya resiko. Dan yang paling penting kalau pengen sehat, ya udah nggak perlu ngerokok dan juga nggak perlu nge-vape. Lebih baik olahraga dan juga paling penting jaga makan kalian. Lanjut videonya guys. Oke, itu kalau menurut lo itu vape itu kebutuhan atau gaya hidup? Nah, ini yang menarik nih. Sebenarnya kalau bagi beberapa orang yang memang pengen switching, yang sebelumnya adalah perokok aktif, terus pengen beralih ke sesuatu yang lebih rendah risiko, jadi kebutuhan sebenarnya. Cuman kalau misalnya gue ngeliat sekarang fenomenanya malah jadi lifestyle sebenarnya, karena banyak banget keadaannya tuh orang-orang yang sebelumnya nggak nge-vape, nggak ngerokok, malah jadi nge-vape. Karena tertarik sama bentuk yang lagi rame kan sekarang pot ya. Jadi kayak bentuk pot yang warna-warni, terus senang digantung-gantungin, jadi akhirnya pas jadi ada lifestyle gayanya. Benar, jadi kayak sekarang itu kemana-mana gantungin pot. Dulu kan nyert ID card gitu kan, sekarang gantunginnya pot. Jadi tergantung point of view-nya sebenarnya sih. Jadi fashion lah ya. Benar. Oke. Nantinya akan menjadi kultur nggak di Indonesia menurut lo? Sepandangan lo? Sepertinya sih sudah ya kalau yang gue lihat-lihat. Soalnya gue kemarin juga sempat post ada sesuatu fenomenal di TikTok yang soal ada orang yang komen soal orang pakai lanyard itu pakai pot di lanyard itu buat apa sih? Terus gue bikin stage videonya juga dan ternyata rame. Jadi memang secara nggak langsung kayak membuktikan bahwa memang sebenarnya sudah masuk ke situ arahnya. Arah situ ya, betul. Kultur ya. Tapi balik lagi sebenarnya yang paling perlu dihindari adalah ya jangan sampai misalnya kultur itu diikuti sama orang-orang yang mungkin masih berusia di bawah 18 tahun. Nah ya, itu yang ada regulasinya ya. Betul. Menurut lo kenapa coba sekarang orang-orang mulai nge-vape? Pertama, kalau dari yang smokers ya. Tadi jawaban pertama ada ya, coba-coba lifestyle. Coba-coba lifestyle, terus yang kayak kalau di mobil kan lebih enak tuh, nggak bau. Terus nggak ada abunya. Terus tertarik sama bentuk-bentuk device yang unik-unik segala macam kan, bentuknya menarik gitu. Sampai akhirnya ya suka sama rasanya, ya udah akhirnya jadi vapers deh. Oke, kalau dia persepsinya seperti itu tuh. Kalau Mas Baim gimana? Kalau saya itu vape waktu itu sempat berhenti sebenarnya, kan tadi udah bilang ya, gara-gara ini nge-vape lagi. Tapi kalau gue karena base-nya sebenarnya kadang-kadang merokok. Oke. Kalau gue tuh sebungkus tuh 7 hari 8 hari. Oh, jadi bukan kenceng-kenceng banget sih ya. Berat, enggak. Karena ketahuannya pas sebungkus itu pas di luar negeri. Oh, nah, kita bawa kan satu terus. Yeah. Nggak bisa habis gue seminggu ya. Nah, itu gue mulai tahu, oh gue tuh 8 harian ya, sampai 10 harian kalau satu bungkus. Oke, kalau misalkan gue nonton konten lo nih, TikTok ya, nah itu dia. Dan sering banget nge-react netizen soal persepsi mereka tentang vape. Nah, menurut lo persepsi netizen tentang vape itu, netizen tentang vape seperti apa? Wah banyak, ya kadang-kadang gini, kalau penontonnya kayak dari YouTube, Instagram, dan TikTok tuh punya
viewers yang agak beda mas sebenarnya. Kalau di TikTok itu Betul. dia lebih yang kadang-kadang suka nggak ketebak pola pikirnya kok nyampe ke situ ya. Iya, kadang-kadang malah kayak bikin dia nggak bisa beli mod, terus akhirnya bikin sendiri pakai fitting lampu lah, pakai segala macam. Jadi persepsi netizennya juga sebenarnya bermacam-macam ya. Kalau misalnya secara sudut pandang memang orang-orang yang sebenarnya pengen coba berhenti dari konvensional untuk beralih ke vape ya persepsinya lebih ke arah produk solusi. Cuman ada juga yang malah jadinya penyalahgunaan kayak tadi itu yang dia nggak mampu beli akhirnya bikin sendiri dan kita nggak tahu risikonya seperti apa. Jadi benar-benar macam-macam lah. Jadi beda-beda ya pandangan orang ya. Di media tuh beda-beda ya. Bener. Mau itu Instagram, mau itu TikTok, mau itu Twitter, beda-beda ya. Betul. Yang paling militan yang mana? Wah, TikTok sih sekarang. Oh, TikTok. TikTok tuh udah ekstrim-ekstrim banget sih. Kayak Bagus-bagus enggak aja ya. iya, bener-bener seringnya tuh kayak misalnya kebanyakan sih underage ya. Yang gue lihat tuh kayak misalnya bikin sendiri pakai fitting lampu, pakai kawat, gue juga nggak tahu kawatnya apa, digulung-gulung, terus ditetesin, nggak ngerti juga ditetesin apa, terus keluar asap, wah bisa bikin. Jadi kayak wah capek juga nih mesti ngejelasinnya gimana. Cuman kalau nggak dijelasin nanti terus-terusan misleadingnya, akhirnya jadi secara nggak langsung gue kalau bikin konten, kalau di TikTok tuh lebih sering ke edukasinya, kalau di YouTube lebih sering ke informasi soal produknya. Paling berita yang paling absurd apa? Yang lo ingat mengenai di TikTok yang aneh persepsinya atau nggak gimana apa? Wow. Ada nggak, pernah nggak? Nggak usah sebutin brand, tapi Black ada nggak yang ngejelekin? Rata-rata sih black campaign lah. Black campaign ya? Black campaign rata-rata lah kayak yang jelekin tiba-tiba malah nge-branding. Lebih ke misalnya ada yang pernah bikin statement kalau isi liquid itu ada mengandung apa namanya racun serangga. Itu kan Black campaign. Black campaign kayak datanya nggak jelas, terus cuman langsung dikasih. Oh ada itu? Ada pak. Ada, jadi ya mesti kita istilahnya ngehajar hal-hal yang kayak gitu ya dengan fakta aja, dikasih tahu nih ingredient sih ini. Itu dia yang bikin bukan itunya? Gosipnya apa? Oh nggak tahu deh. Nggak berani komentar. Oke. Apa yang bisa membuat industri vape ini lebih maju dari sekarang? Sebenarnya kalau ngikutin dari skena vape-nya sendiri kan, gue mungkin udah mulai masuknya itu 2017. Jadi dari udah 2017 ya lumayan mas. Jadi dari 2017 itu pada masa itu belum ada cukai. Jadi produk tuh masih kayak intinya lo punya modal, lo bisa bikin liquid. Kita nggak pernah tahu juga isinya apa. Lo bahkan bisa bikin kayak sebotol harganya 60.000, 50.000 gitu, bisa ukurannya gede gitu kan, kita nggak tahu isinya apa. Terus dengan perkembangannya sekarang, yang mana produk-produknya sudah bercukai, itu menurut gue sih bisa jadi satu hal yang bikin vape itu jauh lebih, bisa dibilang secara produknya jauh lebih aman lah. Maksudnya aman ini bukan dari segi kesehatan ya, maksudnya aman untuk disalahgunakan karena pita cukai sendiri kita nggak bisa dapetin bebas. Terus untuk persyaratan dapetin pita cukai sendiri pun juga kan ada regulasi dari pemerintahnya juga, mesti punya lab segala macam. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang lebih secure lah sekarang. Sekarang ya. Peran pemerintah sendiri kalau bilang kan tadi bea cukai segala sudah sangat mendukung vape atau belum? Ini yang gue belum tahu sebenarnya. Cuman kalau dari segi industrinya sih sebenarnya dengan diberlakukannya cukai artinya kan sudah dari segi pemerintah sendiri sudah look up ke industri ini lumayan bagus artinya. Cuman yang mungkin ya nggak tahu sih, gue berharap mungkin kedepannya bisa ada apalah sertifikasi kayak atau apa gitu yang bikin orang lebih merasa oh ternyata penggunanya bisa lebih aman. Tapi bukan lebih sehat ya. Kalau mau lebih sehat ya nggak usah nge-vape, nggak usah merokok. Kayak gitu sih menurut gue. Udah cobain punya gue belum? Wih, ini dia dong. Nih. Ini boleh bohong, boleh enggak ya? Yang penting di sini harus bagus. Enggak deng. Tapi emang bener kok, gue nge-vape lagi gara-gara ini ya. Nah sekarang pandangan lo coba. Nah, yang favorit dulu ya mana? Dari 1 sampai 4. Nggak apa-apa. Ini pilihannya susah ya. Jujur dari 1 sampai 4, kalau gue pertama kali sebelum ini rilis, pertama gue. Betul. Versi pertama itu menurut gue dia kasih experience rasa yang beda. Betul. Kayak ada creamy, ada fruity. Gue nggak tahu detail rasanya kayak popsicle sebenarnya, kayak ice cream tapi ada creamy-nya. Versi kedua, kalau menurut gue kalau ngomongin soal kayak lagu mungkin ngejar ke mainstream lah. Iya. Ke orang, iya. Tahu loh dia. Major label ya. Rasanya mangga, orang semua suka. Kayak suka kita buat. Versi ketiga bukan jadi favorit gue. Iya. Versi keempat ini mungkin menurut gue nomor 2.
Nomor 2 ya. Nomor pertamanya versi pertama kalau gue pribadi ya. Tapi emang bener kok, ini enak banget. Enak. Dan emang bener sama gue sama dia 1/4. Cuman yang balik gue nge-vape itu gara-gara yang ini. Kenapa yang ini bisa menjadi favorit? Rasanya emang yang dirasain apa? Kalau gue sih sebenarnya ngerasainnya ini sebenarnya ya, ketika dia nggak ada dingin sebenarnya simpel rasanya. Kayak gue nemuin itu kayak vanilla, ada krim, gue nemuin kayak ada sedikit pisang tapi tipis gitu kayak buat isian doang. Tapi ditambahin dingin di sini bikin jadi unik karena nggak semua liquid creamy itu cocok dipakein dingin. Dan di sini menurut gue berhasil. Saltnik di sini tuh saltniknya yang ini 5 kali lebih dingin ya? Wah belum cobain gue, belum cobain. Waktu itu kita hampir berdebat, cuman kata expert emang begitu Im. Saltnik itu lebih dingin banget katanya. Iya, bener ya? Iya, soalnya kalau nggak tahu ya kalau dari pengalaman, kalau misalnya Saltnik itu kalau dibikin nggak terlalu dingin, karena kan dia kan pemanasannya kan kecil tuh. Pakai kan kecil gitu dong, jadi butuh ada boosternya supaya rasanya bisa terdeliver beda sama ini. Gue jadi ngajarin orang nih. Enggak, emang kita harus belajar bro. Kan kalau ini kan gede dia pemanasannya, jadi otomatis flavornya bisa lebih cepat terdeliver. Nah kalau misalnya Saltnik ketika dia dingin, otomatis rasa dingin itu bisa nganterin flavornya. Itu pendapat gua. Tapi ini yang ini ya? Oke. Gue suka kok. Lo nge-vape lagi ngapain biasanya? Bengong lagi nyari inspirasi. Kerja kadang-kadang, tapi lebih seringnya sih kalau lagi nyari ide-ide sih sebenarnya. Kalau misalnya kita bicara harapan, buat industri vape seperti apa? Harapan buat industri vape di Indonesia, semoga sih semakin berkembang lagi. Terus juga kalau gua harapannya sih sebenarnya underage itu bisa lebih perhatikan juga ya, maksudnya kan sekarang banyak banget fenomenanya anak-anak umur di bawah 18 coba-coba karena lihat dari sosial media, dan itu sebenarnya hal yang resikonya tinggi banget. Jadi mungkin semoga bisa, ya kita bisa bilang bisa dihindari lah hal-hal kayak gitu, mulai dari diri sendiri. Kayak misalnya buat teman-teman yang mungkin punya keponakan ya jangan nge-vape di depan mereka juga, supaya mereka juga jadi nggak tertarik, terus naruh device juga jangan sembarangan. Kayak gitu-gitu sih. Terus harapannya juga sih semoga semakin besar lagi industrinya. Amin. Rokok sama vape bahaya mana? Wah. Persepsi lo. Kalau gue sih, ini berdasarkan ini ya, gue sempat baca ada satu jurnal di Inggris yang menulis bahwa vape itu 95% lebih rendah risiko, tapi tetap ada risikonya. Dan dari 2017 gue quit smoking sampai saat ini, ya yang gue rasakan sih so far aman-aman aja. Gue juga sempat cek medical check up full, semuanya alhamdulillah nggak ada masalah. Badan tambah gendut apa tambah kurus? Tambah gendut mas. Cuman sekarang udah ngurang-ngurangin nih. Biasanya kalau orang nge-vape tuh tiba-tiba jadi gede. Karena kenapa ya? Kalau analisa gue sih sebenarnya nafsu makannya jadi naik. Oh iya. Nggak tahu ya, karena ada beberapa orang yang ke-trigger ketika kita cobain sesuatu yang manis jadi pengen makan makanan beneran ya. Bener. Bisa jadi kayak gitu. Kakak gue ini iya beneran. Tapi thank you lo. Siap, sama-sama mas. Gue juga makasih banyak sudah diajak di sini. Udah nikah belum sih? Udah punya anak 2. Oh, udah punya anak 2. Kayak umurnya beda-beda dikit sama Keanu sama Kenzo ya. Berapa umur ya? 4 sama 1,5. Sama lah iya. Sama lo kita. Cewek dua-duanya. Kita cewek dua-duanya. Waduh. Coba ntar gede ketemu ya. Nanti gue minta telepon ya. Boleh. Nanti di sini kita ada berenang bareng tuh yuk. Nanti siap, boleh. Iya tapi seru berenang, ada gitu-gitunya. Pasti anak kecil suka karena anakku suka banget. Oh iya. Oke bos, jangan lupa ya nonton Tiger Talks di YouTube Hyper Zoo. Sampai jumpa lagi. Mantap. Fakir Liquid. Dadah. Thank you. Yang bikin gue suka sama vape sih sebenarnya gue memang suka itu karena memang gue merasakan ada perubahan dari gue seorang smoker ke vapers. Oke, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Gue tuh pengidap asma. Oh. Ya gue ada asma. Bahaya itu kalau asma untuk. Lumayan. Jadi lu kalau buka tas gue tuh masih ada. Walaupun buat jaga-jaga atau apa, gue nggak pernah tahu asma. Tapi udah nggak pernah pakai ini lagi. Udah nggak pernah. Okay. Tapi di tas gue selalu ada. Ventolin itu pasti ada. Nah, dan sebenarnya susah itu di vape 4 itu ada ada flavor tuh sebenarnya yang memang gue umpetin. Awalnya vape coba-coba nggak. Awalnya ya gue memaknai vape ini ya gue sekedar hobi. Oke, terus? Tapi vape ini bisa nyekolahin anak gue. Bisa
ngasih makan orang lain, mempekerjakan orang lain, membuka lapangan pekerjaan. Jadi vape buat gue tuh udah gue banget, udah jadi darah daging gue.